Jadi waktu pas penanaman ini ujungnya itu di bawah, ataupun ini ya, tempat tumbuhnya tunas itu di bawah. Jadi apa apa ya kita sebut ya, pantat ya. Pantatnya itu di atas, jadi dia keluarnya seperti ini ya, dia terbalik seperti ini. Oke, baik rekan-rekan semuanya, saudaraku, sahabatku, tadi sudah melakukan penyepraian, yaitu pemupukan dengan Pornas. Sekarang kita ke lokasi untuk melihat tanaman sekaligus kita menyulam ya. Mungkin setiap kita menanam bawang merah pasti beberapa hari setelah tanam kita mengalami kendala ataupun ada yang tidak tumbuh, ada tanaman. Pokoknya yuk kita ke lokasi dulu, ada apa di lokasi. Yuk, let's go. Oke sahabatku, rekan-rekan dimanapun Anda berada, tadi sudah pengaplikasian pupuk Pornas, yaitu di masa vegetatif, yaitu masa pertumbuhan. Nah di sini saya waktunya walaupun terlambat tidak apa-apa, karena di sini lahan kita ataupun bawang merah kita yaitu pasti ada mengalami kendala. Yang kendala pertama yaitu tidak tumbuh. Nah, seperti ini tidak tumbuh, yang lainnya sudah tumbuh dan kita periksa ternyata bijinya busuk ya. Yang kedua yaitu sudah tumbuh tetapi apa ya namanya ini ya, ngoler ya, ngoler apa ya, saya menyebutnya ngoler lah, karena daun atau batangnya dia seperti cacing, yaitu berbelok-belok ya, ini ngoler. Nah nanti kita sulam dan yang busuk juga kita buang. Nah di sini saya waktu penanaman bibit bawang ini 80 kg untuk 2 petak sawah ini. Nah tadinya saya menangkar atau menarang ya, menarang bibit bawang itu sekitar 130, dan ketika ditanam itu hanya 80 kilo. Masa tarangan kemarin itu kurang lebih sekitar 2,5 bulan ya, 2,5 bulan baru kita penanaman, karena waktu mau kita buat bedengan 2 petak ini masih basah karena tadinya untuk penampungan air ya. Jadi untuk mengeringkan itu lama karena tersiram air hujan terus, jadi lama keringnya. Nah, jadi sampai bibitnya 2 bulan setengah ya baru kita tanam. Ya udah tidak apa-apa, dan bibitnya habis total. Nah di sini ada yaitu sulamannya kecil-kecil, luni-luni yo. Ya nggak apa-apa, mudah-mudahan ini juga bisa tumbuh berkembang, mudah-mudahan hasilnya pun bagus. Nah untuk melihat dari masa tanam kemarin, tahun kemarin, rekan-rekan yang menanam itu ada serempak gitu, bibit itu tumbuhnya itu batang ataupun daun bawangnya itu besar-besar ya. Udah mulai segini nih daunnya besar-besar. Nah ini tarangan sendiri, ini bibitnya ataupun tumbuhnya ya sedang lah, kecil-kecil segini ya, tidak kayak kemarin itu langsung nyepor besar-besar gitu. Nah ini proses pada hari ini sehabis pengaplikasian yaitu Pornas. Di sini saya akan sulam ya, menyulami yang bibit ataupun yang tidak tumbuh
dan yang ngoler. Oke teman-teman, kita bismillahirrahmanirrahim. Nah, waktu tanaman yang tahun kemarin itu ada cara mereka, yaitu hanya begini saja terlihat, yaitu cara menanamnya. Nah, saya coba untuk penanaman bawang ini, saya coba kita masukkan ke dalam. Nah, seperti ini ya, jadi tertutup dalam. Nah, coba saya triknya memakai trik, yaitu cara menanamnya di dalam. Mungkin untuk rekan-rekan yang sudah untuk juragan bawang atau suhu-suhu, saya minta saran dan kritikannya untuk cara penanaman bawang merah supaya hasilnya bagus ya, suhu-suhu bawang. Oke, ini juga ngoler, nanti kita cabut dan kita sulam. Nah, kita ketemu kendala lagi, tadi sudah yang ngoler ataupun yang apa tidak bagus kita cabut. Nah, sekarang kita menemukan, yaitu jadi waktu pas penanaman ini ujungnya itu di bawah, ataupun ininya tempat tumbuhnya tunas itu di bawah. Jadi silit apa ya kita sebut ya, pantat ya. Pantatnya itu di atas, jadi dia keluarnya seperti ini ya, dia terbalik seperti ini. Jadi dia tunasnya masuk ke dalam tanah dulu baru keluar. Nah, ini seperti ini biasa untuk penanaman, karena bawang ini terkadang kita menanamnya itu ya namanya manusia ya, mungkin tidak terkontrol, seharusnya menanamnya seperti ini, jadi mereka menanamnya seperti ini, jadi terbalik ya, akarnya yang di atas ya. Tidak apa-apa, kita makanya kita ketika menanam bawang kita rajin mengontrol, karena sebenarnya ini sudah terlambat. Nah, di sini sudah ada yang busuk juga tuh, kita sulam ya, satu busuk, yang satu terbalik akarnya. Seperti ini ya tunasnya ya. Ya, mudah-mudahan bisa tumbuh bagus, ataupun kita ganti aja ya, kita ganti yang baru. Nah, di sini ada pula, terkadang ini sering ya. Nah, di sini ada setengah baris ini tidak terisi, padahal bukan tidak tumbuh ya, karena tidak terisi itu, kosong, tidak ada tanaman bawangnya ya. Jadi di sini terkadang ya, kalau tidak terbalik seperti ini ya, tanahnya kosong. Nanti kita tunjukkan lagi ada beberapa yang kosong. Nah, sebenarnya kita ketika mulai tumbuh masih kecil, tunasnya kita sering apa ya, kita ke lokasi penanaman kita, karena ini seringnya terjadinya kalau tidak terbalik seperti ini, ada yang busuk, ada yang ngoler, ada yang tidak tertanam. Jadi ini sudah 11 hari, sudah jangkanya sudah agak panjang ya untuk penyulaman, tapi tidak apa-apa ya, karena kemarin juga saya beberapa hari ada kesibukan di luar bawang merah, jadi baru sempat ini ya, tidak apa-apa. Nah, di sini juga ada ya, ada setengah baris ini kosong juga, tidak ada tanamannya, karena ya belum ada bibitnya, karena selip ya, kata ini mah boleh dikatakan ini yaitu selip moto. Nah, kita sulam lagi. Bibitnya kecil-kecil, itu sulamannya tidak apa-apalah, ini masih bagus. Nah, di sini ada juga rekan-rekan ya, di sini
pun kosong juga, belum ada bibit bawangnya ya, tidak tertanam lagi. Banyak rekan-rekan ya, ada beberapa bedengan yang tidak tertanam, yaitu dengan bawang merah bibitnya ya. Oke, kita temukan lagi, yaitu di sini ada hama yang sudah masuk ke dalam daun bawang ya. Ini hama ulat, dia masuk ke dalam daun bawang. Nah, ini yang susah ini ketika sudah masuk ke dalam, dan pasti kalau kita aplikasikan untuk racunnya itu tidak mengena dengan ulat karena sudah masuk ke dalam batangnya ya. Tuh, ke dalam daun nih. Ini ada juga telurnya. Ini sudah masuk ke dalam ya, ini ya. Ini salah satunya ya, kita harus membuang ya. Oke, di sini juga kita melihat yaitu benih-benih bibit atau hama nih ya. Di kamera kelihatan tidak ya? Ini ada yaitu hama, telur ulat, karena musim penghujan yang ini itu telur ya. Di kamera blur ataupun karena sinar matahari jadi tidak terlalu jelas. Nah, di sini itu ada sudah muncul bibit-bibit ataupun telur dari ulat ya sepertinya ya, karena saya juga baru pertama kali ini, belum berpengalaman, jadi saya juga belajar ya para suhu-suhu. Baiklah, karena kita juga akan ke kebun ya, ke kebun mau ngeramban dulu karena kita juga punya binatang peliharaan yaitu ternak kambing, jadi kita mau pulang ya, mau pulang ke kebun dulu. Tapi nah, tadi ada teman-teman, rekan-rekanku, sahabatku, tadi kita sudah melihat ke lokasi bawang merah, yaitu ada kendala-kendala sesudah tanam beberapa hari kemudian. Nah, di situ ada yaitu biang dari telur ulat, sepertinya telur ulat yang menempel di daun-daun bawang merah. Nah, dalam kendala sehabis tanam itu pasti ada yang namanya ngoler ya teman-teman. Nggak tahu apa penyebab yaitu bawang merah, kata saya emang ngoler ya, tahu yang lainnya menyebutnya apa, tetapi kendalanya itu ada aja yang daunnya ngoler atau batang bawang merahnya ngoler. Nah, di situ ada cara penanamannya juga terbalik ya. Seharusnya akarnya itu yang di bawah, tetapi itu akarnya di atas. Ada juga yang bawang merahnya busuk, terkendalanya makanya tidak tumbuh. Ada pula yang tidak tertanam atau garisannya sudah pas tetapi hanya setengah baris yang terisi. Nah, karena ya, manusia ya, karena pas penanamannya kirain sudah ditanam ternyata belum. Tetapi yang uniknya itu yang di atasnya itu pantatnya yang di atas atau akarnya yang di atas dan keluar tunasnya di bawah. itu sering itu terjadi ya rekan-rekan. Jadi ya bukan saya tidak menggurui, tetapi ya kita berbagi. Jadi setelah tanam jangan seperti saya ya rekan-rekan, setelah tanam ditinggal mengerjakan yang lainnya. Karena bawang merah ini setelah tanam itu kita harus rutin memantau yaitu tumbuhnya tanaman bawang. Kalau saya kemarin kan udah sampai 11 hari ya sampai tidak terpantau.
karena apa ya, ada kesibukan juga di kebun ya, karena saya juga buruh petani kebun. Nah, baru kali ini sempat sudah umur 11 hari baru saya tengok ya, alhamdulillah tumbuhnya rata. Nah, walaupun ada yang baru keluar tunasnya karena saya memakai trik yang tanamannya ataupun cara menanamnya agak dalam ya, nggak ngambang. Di sini rekan-rekan ya, cukup sekian dari saya. Kita mau pulang ya, mau ngeramban dulu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.